Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat NF, apa kabar? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kalian tetap semangat, dapat terus giat berlatih, giat belajar demi meraih cita-cita kalian masuk ke PTN favorit kalian. Oke, ketemu lagi dengan kakak Kak Juki. Dalam video kali ini kita akan membahas tryout 21 ya, tryout ke-21 khususnya untuk subtes PBM ya. Subtes PBM akan ada 20 soal yang akan kita bahas. Yuk, langsung saja ya kita bahas ke-20 soal itu satu per satu. Kita mulai dari soal yang pertama. Oke, untuk soal yang pertama ini ada teks 3 ya, teks 3 ada 3 paragraf ya dalam teks tersebut. Ya, cermati teksnya. Kemudian kita lihat pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan yang pertama, oke, nomor 21 terkait dengan judul, menentukan judul. Judul yang tepat untuk melengkapi teks di atas adalah ya. Walaupun istilahnya di situ melengkapi, ya pada dasarnya sama saja dengan menentukan judul ya. Dalam teks judulnya dihilangkan, nah kita diminta untuk melengkapinya. Nah, bagaimana caranya menentukan judul dalam sebuah teks, dari sebuah teks? Nah, ini ada sedikit 4 kriteria judul ya. Jadi saat kita ingin menentukan judul, ada 4 kriteria ini. Yang pertama relevan, yang kedua terarah, yang ketiga singkat, dan yang keempat provokatif ya. Sedikit kita singgung dulu, kita bahas dulu sebelum ke jawaban. Relevan, apa sih relevan? Ciri judul relevan adalah judul harus relevan, harus sesuai dengan isi teksnya. Judul harus menggambarkan isi teksnya. Judul harus mewakili topik yang ada dalam teks tersebut. Kemudian yang kedua terarah. Maksudnya terarah, judul jangan terlalu umum. Judul harus terarah, spesifik, mengarah ke topik. Ya, jadi balik lagi ke topik. Yang ketiga singkat, biasanya judul hanya frasa atau klausa kalimat yang relatif pendek. Dan yang keempat provokatif. Maksudnya provokatif, judul biasanya dibuat semenarik mungkin agar calon pembaca tertarik untuk membaca teks tersebut. Ya, nah dari 4 ciri ini, kalau keperluannya hanya untuk menjawab soal seperti ini, cukup 2 poin yang pertama saja nih yang kalian jadiin patokan. Khususnya yang pertama sebetulnya. Ya, dua-duanya berkaitan dengan topik tadi ya. Relevan, harus sesuai dengan topik, dan terarah, harus spesifik, mengarah ke topik, jangan terlalu umum ya, jangan terlalu luas daripada isi topik itu. Artinya untuk menentukan judul, kalian harus bisa dulu menentukan topik atau tema dari teks tersebut. Kalau kalian bisa menentukan topik atau tema dari teks tersebut, menjawab soal terkait pemilihan judul, menentukan judul seperti ini, lebih mudah sedikit gitu ya, lebih mudah bahkan. Oke, ini jawabannya yang B. Kenapa bisa yang B? Coba kita lihat dulu teksnya ya. Tadi teksnya ada 3 paragraf ya. Kalau 3 paragraf berarti coba kita tentukan dulu apa-apa saja gagasan utama dari tiap-tiap paragraf. Kemudian tadi ya kita tentukan apa kira-kira topik dari teks tersebut. Baru deh nanti kita pastikan, kita pilih di antara A, B, C, D, E mana judul yang sesuai dengan topik tersebut. Oke, silakan cermati teksnya, ada 3 paragraf. Paragraf pertama itu gagasan utamanya sudah saya beri tanda merah ya dalam teksnya. Pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian. Kalimat kedua, kalimat ketiga itu adalah penjelas untuk kalimat pertama ya. Langkah strategis ini kan dia menjelaskan pembangunan sumber daya manusia yang katanya menjadi faktor kunci tadi, penguatan sumber daya manusia untuk menuju manusia unggul, sama ya, menjelaskan pembangunan sumber daya manusia ya yang katanya menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global. Jadi bisa kita simpulkan paragraf pertama gagasan utamanya ini ya, pembangunan sumber daya manusia SDM menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global. Lanjut, paragraf kedua, pembangunan SDM menjadi tantangan sendiri bagi bangsa Indonesia. Ya, masih ada kaitan ini, masih nyambung sama paragraf sebelumnya. Pembangunan SDM ternyata menjadi tantangan tersendiri nih bagi Indonesia. Tantangannya seperti apa? Dijelaskan di bagian-bagian setelahnya ya. Apabila
mencermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, pada tahun 2018 Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Nah, itu kan mendukung gagasan pembangunan SDM ternyata masih jadi tantangan karena ternyata kualitas SDM-nya masih ya bisa dibilang kurang gitu ya. Lanjutnya juga membahas masalah itu. Jadi paragraf kedua bisa kita simpulkan gagasan utamanya itu tadi ya, pembangunan SDM menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Lanjut paragraf 3. Oleh karena itu, pilihan strategi pembangunan yang berfokus utama pada pembangunan SDM sangat tepat. Kenapa sangat tepat? Dijelaskan tuh di kalimat berikutnya sebagai alasannya Indonesia saat ini berada pada dalam periode masyarakat ekonomi ASEAN ya, MEA, yang menuntut SDM-nya terampil dan unggul gitu ya. Jadi paragraf ketiga ini gagasan utamanya pun di awal paragraf, strategi pembangunan berfokus utama pada pembangunan SDM ternyata katanya adalah langkah yang tepat. Oke, kita nemu tiga gagasan utama dari 3 paragraf yang ada pada teks, kemudian kita simpulkan nih, apa kira-kira temanya? Pembangunan SDM jadi faktor kunci, ya kan? Menjadi tantangan tersendiri. Nah, itu adalah langkah yang tepat. Jadi fokus utama pembahasannya memang adalah pembangunan sumber daya manusia di Indonesia, gitu ya. Jadi pembangunan sumber daya manusia itu katanya penting, gitu kan? Penting buat apa? Supaya masyarakat Indonesia jadi unggul. Nah, kalau kita kembali ke soal, di antara A, B, C, D, E, yang sesuai dengan topik tadi yang mana? Ya kan? Yang sesuai dengan topik tadi itu yang mana? Tadi kata kunci yang menjadi tema adalah pembangunan SDM. Pembangunan SDM. Kalau kita lihat di antara 5 opsi jawaban yang disediakan, pembangunan SDM ada di opsi A, B, D ya. Opsi A, B, dan D. C dan E itu dia nggak ada pembahasan penyebutan topik pembangunan SDM. Jadi kemungkinan jawabannya adalah di antara 3 opsi tersebut. Nah, yang paling tepat adalah yang B. Kenapa yang B? Kalau yang A, pembangunan SDM di antara tantangan globalisasi, topik pembahasannya secara umum pada teks tersebut tidak seperti itu ya. Dia tidak membahas pembangunan SDM di antara tantangan globalisasi ya. Tantangan globalisasi tadi hanya ada di paragraf pertama. Jadi dia nggak mewakili isi teks secara keseluruhan. Begitupun yang D, fokus utama pembangunan sumber daya manusia, yang katanya tadi pembangunan SDM jadi fokus, hanya ada di paragraf ketiga. Oke, yang mewakili isi keseluruhannya adalah yang B. Untuk memperkuat alasan kenapa B jadi jawabannya ini unggul muncul dari mana? Memang penyebutan unggul pun sebetulnya berulang ada di tiap paragrafnya ya. Misalnya di paragraf pertama, penguatan sumber daya manusia untuk menuju manusia unggul, unggul ditekankan di sana, ya kan? Kemudian di sini pun kualitas SDM diulang, peringkat daya saing SDM Indonesia, ya. Ngomongin peringkat-peringkat, berarti kan bagus, jelek, unggul, dan tidak. Ini juga menuntut SDM-nya terampil dan unggul. Jadi memang salah satu kata kunci yang juga diulang di sana adalah unggul, pembangunan SDM supaya SDM-nya unggul. Itulah ya, makanya jawabannya adalah yang B. Oke, gitu ya. Jadi carilah tema. Jadi untuk menentukan judul, tentukanlah dulu tema. Selama kalian bisa menentukan tema, insya Allah soal tentang judul beres lah. Oke, lanjut ya. Nomor 22. Nah, kalau nomor 22 ini pemahaman terkait bacaan saja ya. Kalau kalian paham dengan isi bacaannya, kalau kalian nggak malas baca ya, kalau kalian nggak mager buat nyari jawaban gitu ya, ini gampang sebetulnya. Tinggal teliti aja bacanya ya, tinggal teliti aja bacanya. Yang menjadi alasan pembangunan SDM sangat penting adalah dalam teks dijelaskan, emang apa sih alasan pembangunan SDM sangat penting? Tadi masalah penting-pentingan ada di teks ya, paragraf pertama. Pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci, berarti penting kan ya, faktor kunci ya, dalam memenangkan persaingan global yang membawa konsekuensi semakin ketatnya persaingan di tengah ketidakpastian. Jadi alasan nih kenapa sih pembangunan SDM dikatakan menjadi faktor kunci, kenapa menjadi sangat penting di sana ya untuk memenangkan persaingan global. Persaingan global ya berarti kurang lebih sama dengan globalisasi ya, bersaing dengan negara lain. Karena itulah jawabannya yang A. Dan
Kalau kalian intip juga di paragraf ketiga tadi disebutkan nih, karena ada persaingan apa namanya masyarakat ekonomi ASEAN tadi, masuk juga ke sana. Oke. Inilah untuk soal nomor 22 ya. Jadi tinggal dibaca aja. Jawabannya disediakan dalam teks. Lanjut. Nomor 23. Nomor 23, penggunaan bentukan kata yang tidak tepat terdapat pada kalimat. Oke, pertanyaan terkait penggunaan bentukan kata. Tahu kan nih, bentukan kata maksudnya apa sih? Bentukan kata adalah kata bentukan, ya, kata yang merupakan hasil proses pembentukan kata. Ya, proses pembentukan kata ada 3, ada pengimbuhan, ada pengulangan, dan ada pemajemukan. Kata bentukan nanti menghasilkan 3 istilah nih jadinya. Ada kata berimbuhan, jadi ada sebuah bentuk dasar, kata dasar dikasih imbuhan, jadilah kata berimbuhan. Kemudian tadi yang kedua ada pengulangan, reduplikasi, sebuah kata dasar, bentuk dasar diulang, jadi kata ulang. Dan pemajemukan, gabungan kata, ya, 2 kata digabung jadi 1, menghasilkan makna baru. Kata majemuk istilahnya. Nah, dari 3 kata bentukan ini, yang sering muncul di soal-soal, dari 3 kata bentukan tadi, kata berimbuhan, kata ulang, atau kata majemuk yang sering muncul di soal terkait kesalahan seperti ini, itu adalah kata berimbuhan. Jadi bolehlah kalau ketemu soal nanyain bentukan kata, fokus saja pada kata berimbuhan. Nah, kata berimbuhan penggunaannya salah. Kalau kata berimbuhan penggunaannya salah, biasanya terkait dengan maknanya. Makna kata tersebut secara konteks kalimat, ya, secara konteks kalimat dilihat dari segi maknanya, kata tersebut nggak cocok dipakai dalam kalimat itu. Biasanya seperti itu. Variasi lain pertanyaan tentang bentukan kata biasanya penulisan. Ya, kalau penulisan bentukan kata ya terkait dengan penulisannya, ya, kayak mengkonsumsi atau mengonsumsi, ya kan, memproduksi atau memproduksi misalnya, meletakkan kaknya 1 atau 2, itu masalah penulisan. Kalau penggunaan biasanya lebih ke konteks ya, lihatnya ke makna, jadi agak susah dikit. Nah, ini jawabannya A, kalimat pertama. Kalimat pertama, kata berimbuhan yang salah adalah kata saingan ya, kata saingan. Kenapa kata saingan salah? Kata saingan maknanya pesaing ya. Saingan bersinonim dengan pesaing. Sekarang coba kita lihat konteks kalimatnya. Apakah kata saingan yang bermakna pesaing cocok dipakai dalam kalimat ini? Pembangunan sumber daya manusia menjadi faktor kunci dalam memenangkan persaingan global yang membawa konsekuensi semakin ketatnya. Apa yang semakin ketat? Saingan. Ya kan? Jadi musuh kita, saingan kita, pesaing kita yang ketat. Apanya yang ketat gitu, pesaing kita gitu kan? Bukan pesaingnya yang ketat ya, bukan pesaingnya yang ketat. Yang ketat di sana jelas harusnya adalah betul persaingannya, persaingan di tengah ketidakpastian. Jadi ini kata saingan nggak cocok sama konteks ini ya, semakin ketat ya. Masa iya saingannya yang ketat? Harusnya yang ketat adalah persaingannya. Makanya jawabannya yang A. Oke. Aman ya? Lanjut. Nomor 24. Nah, ini soal yang hobi banget muncul ya di soal-soal yang pakai teori bahasa Indonesia termasuk PBM. Yang termasuk kalimat tidak efektif. Yang termasuk kalimat tidak efektif adalah kalimat langsung saja jawabannya E, kalimat keempat. Coba baca deh kalimat ini. Coba Cung, siapa yang pas baca kalimat ini kayak ribet gitu. Ini emang nggak efektif kalimatnya. Coba kita baca ya. Kalimat 4. Pembangunan SDM menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia apabila mencermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, di mana pada tahun 2018 Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Apa yang bikin dia nggak efektif? Apakah karena kepanjangan? Nggak ada ya, nggak ngaruh ya. Kalimat panjang, sepanjang apapun dia sampai sini pun selama syarat kalimat efektif terpenuhi sebetulnya nggak ada masalah. Nah, cuman kalimat ini keliru. Penyebabnya adalah strukturnya. Ada banyak sebetulnya kesalahan yang terjadi di kalimat ini. Coba sudah saya analisis struktur kalimatnya, pola kalimatnya sudah saya analisis. Pembangunan SDM di situ menempati fungsi subjek, menjadi predikat, tantangan tersendiri pelengkap, ya. Menjadi ini bukan objek ya, karena menjadi nggak bisa dipasifin, dia adalah
verba intransitif ini pelengkap. Bagi, ada kata depan di sini ya. Bagi bangsa Indonesia, kata depan umumnya akan menempati unsur keterangan. SPL keterangan. Sampai sini nggak ada masalah. Apabila mencermati ada apabila. Apabila adalah konjungsi subordinatif penanda syarat atau pengandaian. Kalau dia muncul akan membentuk unsur keterangan, ya. Keterangan syarat atau keterangan pengandaian tergantung penggunaannya. Apabila mencermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, keterangan, di mana pada tahun 2018 keterangan Bank Dunia subjek menyebutkan predikat bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Perluasan objek. SPP, keterangan, ya kan? Kemudian ada keterangan lagi, subjek, predikat, objek. Loh, kan udah lengkap nih. Subjeknya ada. Ada SP-nya ada. SP di sini juga ada. Kenapa? Kenapa dari segi struktur dia keliru? Oke, kita lihat lagi nih. Ini adalah perbaikan yang harusnya kita lakukan untuk kalimat tadi ya, untuk kalimat tadi. Perbaikan yang harus kita lakukan tadi pertama adalah bikin kalimatnya jadi dua. Belah dua jadi dua kalimat. Loh, kenapa kita harus belah dia jadi dua kalimat? Kalau kita baca kalimat tadi ya, tadi panjang kalimatnya, kalimat tersebut mengandung dua gagasan sebetulnya. Jadi kayak ada dua hal yang dibahas dalam kalimat tersebut. Pembangunan SDM menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Itu satu kalimat sebetulnya ya. Dan dia yang bakal jadi gagasan utama dalam paragraf itu. Pembangunan SDM menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia itu satu kalimat. Kemudian kalimat berikutnya, apabila mencermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, ya kan? Pada tahun 2018, Bank Dunia menyebutkan bahwa kualitas SDM Indonesia berada di peringkat 87 dari 157 negara. Harusnya dibelah jadi dua kalimat karena ada dua gagasan di sana. Nah, ini adalah penjelas untuk kalimat ini sebetulnya. Ya. Kenapa pembangunan SDM menjadi tantangan? Penjelasnya mulai dari sini sebetulnya. Jadi dia kayak mengandung dua gagasan. Jadi bisa kita belah dia menjadi dua kalimat. Itu yang pertama. Nah, kalau kita belah dia jadi dua kalimat, bakal kelihatan lagi nih kesalahan yang kedua. Sekarang perhatikan yang dari sini sampai sini nih ya. Jadi yang keterangan yang udah kita belah tadi ya, bagian setelah kata apabila. Apabila adalah konjungsi subordinatif, tadi saya bilang keterangan ya, perluasan keterangan. Dia anak kalimat, dia bakal membentuk anak kalimat. Nah, kalau dia membentuk anak kalimat tetap bentuknya berupa klausa. Yang namanya klausa harus punya subjek dan harus punya predikat. Sayangnya, di klausa anak kalimat pada kalimat tersebut, subjeknya nggak ada. Apabila konjungsi mencermati predikat, data, salah nunjuk, sorry. Apabila mencermati predikat, data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, itu adalah keterangan ya. Data mencermati tadi predikat, data, objek ya, data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia, dia nanti jadi perluasan objek. Nah, ini dia bakal menempati unsur perluasan keterangan. Di sini, siapa yang mencermati belum ada. Gitu ya. Jadi di anak kalimatnya, subjek anak kalimatnya belum ada. Subjek anak kalimatnya belum ada. Nggak boleh anak kalimat, subjeknya nggak ada, kecuali subjeknya sama dengan induknya. Sekarang perhatikan induknya. Induk kalimatnya, subjeknya siapa nih? Bank Dunia. Kalau misalnya tadi kita anggap subjeknya sama dengan induk kalimatnya yang mencermati Bank Dunia, masa iya Bank Dunia mencermati data yang keluarin oleh mereka sendiri gitu kan? Di situ yang mencermati harusnya pasti ya orang lain lah, bukan Bank Dunia. Artinya subjeknya harusnya beda, ya kan? Karena itulah dia nggak boleh dilesapkan subjeknya. Itu kesalahan yang kedua ya. Makanya perbaikannya munculin subjek, siapa yang kira-kira mencermati data di situ. Bisa aja kita tambahkan kita di situ ya. Apabila kita mencermati data yang dikeluarkan Bank Dunia, nanti kitanya bakal menempati unsur subjek pada anak kalimat. Begitu. Bagaimana? Bisa paham ya? Jadi ini salah satu kesalahan yang paling fatal juga di sini ya. Subjek pada anak kalimat belum ada. Padahal subjeknya beda dengan induknya.
Ingat, dalam klausa kalimat majemuk, pada anak kalimat boleh subjeknya nggak ada, asalkan subjeknya sama dengan induknya. Kalau subjeknya beda, subjek pada anak kalimat juga harus dimunculkan. Oke? Paham ya? Lanjut. 25. Penulisan kalimat yang sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia pada teks adalah sebagai berikut. Kecuali. Oke. Jangan sampai kelewat kata ini ya. Kecuali. Sesuai dengan ejaan. Kecuali. Berarti kita diminta menentukan 3 kalimat yang ejaannya salah. Ya, ejaannya salah. 4, 5, dan 6. Langsung saja kalimat keempat ya. Pembangunan SDM menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tadi kalimat yang kita bahas ya. Apabila mencermati data yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada tahun 2018, ini kan tadi anak kalimat ya. Ini adalah anak kalimat. Dalam PUEB diatur bahwa kalau anak kalimat muncul sebelum induknya, ini bagian yang merah adalah anak kalimat. Nah, yang ini biru, kelihatan gak ini warnanya biru? Ini adalah induknya. Anak duluan baru induk, harusnya di sini dia pakai tanda koma ya. Jadi di sini harusnya pakai tanda koma. Tanda koma digunakan untuk memisahkan anak dan induk. Itu pada kalimat keempat. Kemudian di kalimat kelima, ranking. Oke, di sini ranking masih bahasa Inggris ya. Ranking masih bahasa Inggris, dia masih kata bahasa asing. Artinya, kalau dia kata bahasa asing, penulisannya harus ditulis dengan huruf miring. Satu lagi di kalimat keenam. Ini, kelihatan ya? Di peringkat D-nya kata depan penulisannya harus dipisah. Baik, berikutnya soal nomor 26 ya. Nomor 26 pertanyaannya, modelnya yang kita diminta untuk mempertimbangkan perlu diperbaiki apa enggak ya. Jadi kita harus tentuin dulu dia salah atau enggak. Nomor 26, bagian yang dikasih dengan huruf tebal dan di depannya ada angka 26 adalah kata bahasa Latin, tulisannya tolerare. Oke, tolerare ini adalah kata bahasa Latin. Nggak tahu tuh cara bacanya gimana. Pokoknya tulisannya tolerare aja. Dan dia kata bahasa Latin. Artinya dia kata bahasa asing. Nah, kata bahasa asing, betul nggak penulisannya seperti itu? Tadi sama kayak ranking ya, karena dia kata bahasa asing, artinya penulisannya harus menggunakan huruf miring. Oke, pakai huruf miring ya. Sementara di situ kan dia pakai tanda petik dan nggak dimiringin lagi. Jadi salahnya double gitu ya. Salahnya banyak di situ, dosanya 2 deh. Berarti perbaikannya adalah copot tanda petik, kemudian tolerare ditulis dengan huruf miring. Makanya jawabannya adalah yang C. Oke. Kemudian nomor 27, sabar dan menahan diri. Di sini sabar dan menahan diri, polos aja udah gitu, kayak nggak ada apa-apa ya. Betul nggak sih penulisannya seperti ini? Nah, ada aturan dalam PUEB terkait penggunaan tanda baca petik tunggal. Tahu ya petik tunggal ya? Tanda petik tapi cuma satu. Kalau di keyboard dia satu kotak tuh sama tanda petik, ya kan? Nah, tanda petik tunggal dalam PUEB fungsinya cuma ada 2. Jadi kalau kalian pengen ngapalin nggak begitu susah nih. Cuma 2. Apa saja? Pertama, tanda petik tunggal digunakan untuk menuliskan petikan dalam petikan. Ya ini yang jadi bikin ribet. Petikan dalam petikan berarti kita harus tahu dulu fungsi tanda petik itu apa gitu ya. Ntar kalau kita nulis tanda petik, dalam tanda petik ada tanda petik lagi. Nah, itu yang di dalam pakai tanda petik tunggal, petiknya cuma 1. Ya, silakan buka-buka lagi dah tuh tanda petik fungsinya apa aja. Nah, kalau kita nulis tanda petik, kemudian dalam tanda petiknya ada tanda petik lagi, pakai petik tunggal. Kemudian yang kedua, ini tanda petik tunggal digunakan untuk menuliskan makna, arti, atau penjelasan gitu ya dari sebuah kata. Tolerare tadi, artinya apa? Oh, ternyata artinya adalah sabar dan menahan diri. Satu kata panjang nih artinya. Sabar dan menahan diri. Dia arti nih. Nah, karena dia arti, sesuai PUEB, penulisannya harus menggunakan petik tunggal. Tanda petik tunggal ya. Ya udah dah tuh. Makanya nomor 27 jawabannya adalah yang dodol D. Sabar dan menahan diri diapit dengan tanda petik yang cuma 1. Namanya tanda petik tunggal. Oke. Itu ya, tanda petik tunggal ya. Jadi bedakan antara penggunaan tanda petik, yang 2 tanda petik namanya
dan tanda petik tunggal. Lanjut. Nomor 28. Nomor 28 yang ditanyakan adalah kata hindari. Sikap toleransi dapat hindari terjadinya diskriminasi. Hindari, di situ kata dasar hindar dikasih akhiran i. Betulkah penggunaan kata tersebut dalam kalimat ini? Oke, kalau kita bahas sedikit terkait dengan akhiran i doang ya, akhirannya doang. Biasanya akhiran i, kata dengan akhiran i digunakan dalam verba imperatif. Verba imperatif maksudnya verba atau kata kerja yang biasanya dipakai buat nyuruh, merintah ya. Jauhi, lindungi. Ya, dalam kalimat perintah atau kalimat imperatif dia munculnya. Atau biasanya juga digunakan dalam verba pasif persona ya, kata kerja dalam kalimat pasif persona. Kalimat pasif persona, tahu kan ya? Kalimat pasif yang subjek aktifnya adalah kata ganti orang pertama atau orang kedua. Contoh misalnya, saya harus menghindari narkoba. Misalnya, saya harus menghindari narkoba. Diubah jadi kalimat pasif, narkoba harus saya hindari. Gitu ya. Itu kalimat pasif persona. Bentuk seperti itu. Nah, coba lihat ini. Apakah ini kalimat pasif? Kalau kalimat perintah jelas enggak ya. Ini kalimat pasif bukan? Sikap toleransi dapat hindari kan bukan? Nah, karena dia bukan kalimat pasif, artinya penggunaan hindari di situ bukan imperatif juga, salah. Ya. Bentuknya kalimat aktif ini mah. Sikap toleransi dapat terjadinya diskriminasi kan objek ya, berarti dia adalah kalimat aktif. Perbaikannya berarti kita ubah dia menjadi kalimat kata kerja aktif. Khususnya kata kerja aktif transitif untuk objek terjadinya diskriminasi. Nah, yang paling tepat adalah menghindari. Tinggal tambahin imbuhan awalan me di depan ya. Jadi menghindari. Oke, ini untuk soal nomor 28. Jadi kata hindari di sana kurang tepat. Lanjut, nomor 29. Nih, ya gede banget. Perlu predikat. Loh, kenapa perlu predikat? Perhatikan kalimatnya. Contoh sikap toleransi secara umum, contoh sikap toleransi subjek ya secara umum. Antara lain, nah kalau dia ada kata antara lain berarti dari sini sampai belakang tuh dia keterangan. Predikatnya nggak ada. Padahal yang namanya kalimat ingat harus punya subjek dan harus juga punya predikat. Nggak ada nih predikatnya. Secara umum bukan predikat ya. Berarti kita ubah mereka nih, dua kata ini ya, dengan kata yang bisa menempati unsur predikat. Di antara B, C, D, E yang bisa menempati unsur predikat adalah. Makanya jawabannya D. Ya, jadi saat kita tambahkan adalah di sini, nanti kata adalah bakal menempati unsur predikat. Lanjut, 30. Serta antar golongan. Betulkah penggunaan serta diikuti dengan antar golongan di sana? Oke, kalau kita lihat opsi jawabannya ya, yang B diganti dan, yang C serta antarnya dibuang, kemudian D antar golongan, sertanya dibuang, kemudian kalau yang E golongan aja. Artinya ada dua hal yang dipermasalahkan di sini. Pertama, serta nih salah apa enggak? Perlu apa enggak dia dipakai atau perlu enggak dia diganti? Pertama, penggunaan kata antar di sini betul apa enggak? Ya, penggunaan bentukan kata antar di sini betul apa enggak? Pertama, kita bahas sertanya dulu ya. Perlu enggak menggunakan kata serta di sana? Lihat di sini ada apa nih? Dan lain-lain. Nah, kalau di sini udah ada dan lain-lain, di situ penggunaan kata serta harusnya nggak usah ada. Jadi tanpa memandang suku, ras, agama, dia, dan lain-lain. Sertanya nggak perlu dimunculkan di sana. Berarti perbaikannya pertama hapus tuh kata serta. Antara D atau E. Nah, yang kedua ini penjelasannya ya. Antar bermakna dalam lingkungan atau hubungan yang satu dengan yang lain. Jadi kalau antar golongan, satu golongan dengan golongan yang lain. Sekarang lihat konteks kalimatnya. Tanpa memandang. Tanpa memandang. Mandang apa aja nih? Nah, dia kan memerinci ya. Tanpa memandang apa aja. Tanpa memandang suku. Tanpa memandang ras. Tanpa memandang agama. Tanpa memandang. Apakah perlu antar di sana? Enggak kan? Jadi yang enggak dipandang itu ya golongannya. Jadi dia enggak memandang dia dari golongan yang mana. Enggak usah pakai antar.
Ya sudah, jadi copot serta copot antar. Makanya jawabannya adalah yang E. Seperti itu untuk soal nomor 30 ya. Jadi kalau antar biasanya hubungan satu ke yang lain gitu ya. Dan di sini karena konteksnya memandang, nggak perlu ada. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya, 31. Oke, ini model kayak biasanya lagi ya. Untuk soal nomor 31 sampai 35, ada teks lagi, ada 2 paragraf dalam teks ini. Kita langsung ke soalnya aja deh. Nomor 21, 31. Simpulan yang tepat isi teks di atas adalah. Oke, kita diminta untuk menyimpulkan isi teks. Simpulan yang tepat isi teks di atas. Simpulan harus mewakili isi secara keseluruhan. Simpulan harus sesuai dengan tema. Coba kita bahas nih paragrafnya. Kebaca teksnya. Oke, ada 2 paragraf di sini, dua-duanya adalah paragraf deduktif. Kebetulan paragrafnya gagasan utamanya semuanya ada di awal paragraf. Paragraf pertama, setiap orang ingin hidup sukses, walaupun ukuran kesuksesan itu bagi setiap orang berbeda-beda. Jadi kata paragraf pertama nih, semua orang pengen hidup sukses, ya kan? Ada yang nggak pengen sukses? Masa iya? Setiap orang ingin hidup sukses, walaupun ukuran kesuksesan katanya beda-beda. Nah, dijelaskan di kalimat kedua sampai kalimat kelima. Sukses bagi seorang individu belum tentu sukses bagi orang lain. Berarti dia menjelaskan ini, ukuran kesuksesan tuh beda-beda. Seseorang yang memiliki misalnya rumah bagus, mobil, atau pekerjaan yang baik, belum tentu dianggap sukses oleh orang lain. Sama menjelaskan ukuran sukses tiap orang beda-beda. Jika mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, seperti korupsi, semua itu bukan wujud dari suatu kesuksesan seseorang. Mungkin saja bagi kalangan yang menyembah dan mengagungkan materi, harta benda yang dimiliki merupakan simbol dari kesuksesan, walaupun didapatkan dari cara yang tidak benar. Masih ngelanjutin sebelumnya, sebetulnya ukuran sukses orang tuh beda-beda. Semua orang pengen sukses, tapi ukuran suksesnya beda-beda. Ya, ukuran sukses saya dan ukuran sukses kalian mungkin juga beda. Kemudian paragraf kedua, tidaklah mengherankan bahwa pada zaman yang serba konsumtif dan hedonistik ini, perilaku korupsi seperti dianggap biasa. Ini sebetulnya yang menjelaskan bagian-bagian akhir paragraf pertama tadi ya. Jadi katanya tindakan korupsi dianggap biasa ya di zaman yang serba konsumtif dan hedonistik. Dijelaskan di kalimat 7 sampai kalimat 10. Silahkan baca deh tuh. Artinya kita punya 2 gagasan utama dari 2 paragraf yang ada pada teks. Setiap orang pengen sukses. Ukuran sukses setiap orang beda-beda. Ya kan? Kemudian zaman sekarang korupsi dianggap hal yang biasa. Nah, kalau kita intip soalnya, salah. Nah, kalau kita intip teksnya, soalnya tadi, di antara A, B, C, D, E ini, mana kira-kira simpulan yang mewakili isi dari 2 paragraf yang ada pada teks tadi? Jawabannya yang A. Kesuksesan seseorang diukur dengan pandangan yang tidak benar. Ya, paragraf awal-awal tadi nganterin aja sebetulnya ya, kesuksesan tiap orang beda-beda. Sukses menurut A belum tentu sukses menurut B. Kemudian di bagian akhirnya dijelaskan buat orang yang nyembah harta, nyembah materi, nggak peduli dia cara dapat uangnya seperti apa. Nah, kemudian di paragraf berikutnya dibahas zaman sekarang korupsi dianggap hal yang biasa. Nah, dari 2 gagasan tadi, dari 2 paragraf tadi, kesimpulan yang cocok adalah yang A. Ya, kesuksesan seseorang diukur dengan pandangan yang tidak benar. Muncul dari mana dengan pandangan yang tidak benar? Yang paragraf 2 tadi, gitu. Oke, ini untuk nomor 31 ya. Jadi harus mencakup inti dari hal yang sedang dibahas dalam teks tersebut. Lanjut nomor 32, bentukan kata lagi. Bentukan kata yang digunakan secara tidak tepat terdapat pada kalimat. Oke, di sini coba perhatikan kalimat ke-8. Kata mencukupi termasuk kata bentukan yang penggunaannya salah. Kenapa begitu? Padahal kalau dikomparasikan antara penghasilan yang diperolehnya tiap bulan dengan pengeluarannya setiap bulan, belum tentu mencukupi semua kehidupan mewahnya. Kalau kita menggunakan kata mencukupi dalam kalimat ini jadi tidak memiliki unsur wajib
Ingat unsur wajib, kalimat harus punya dua unsur, minimal kalimat harus punya dua unsur, subjek dan predikat. Nah, kalimat ini mencukupi predikat, mencukupi menempati unsur predikat. Subjeknya apa? Ingat kalian cara mencari subjek? Cara simpel mencari subjek, subjek adalah jawaban dari pertanyaan apa atau siapa yang predikat. Apa yang mencukupi? Apa yang belum tentu mencukupi? Atau siapa yang belum tentu mencukupi? Enggak ada. Kalimat ini enggak punya subjek. Kata mencukupi bikin kalimat ini jadi enggak punya subjek. Coba, kalau kata mencukupi kita ganti. Ganti imbuhan me menjadi ter. Ter ya, ter. Tercukupi. Belum tentu tercukupi semua kehidupan mewahnya. Apa yang belum tentu tercukupi? Apa yang belum tentu tercukupi? Nah, kalau kita ganti dia dengan kata tercukupi, semua kehidupan mewahnya akan menempati unsur subjek. Oke? Jadi ini tambahan untuk soal bentukan kata yang tadi kita bahas ya. Kalau yang sebelumnya kan bentukan katanya salah karena tidak sesuai dengan konteks kalimatnya. Karena kalau kita lihat dari segi isi yang sedang dibahas, dari segi makna dia nggak cocok dipakai di sana. Nah, kalau ini dia salah, bentukan katanya salah karena menyebabkan kalimat tersebut tidak efektif. Jadi bisa juga nih kesalahan bentukan kata, kesalahan penggunaan bentukan kata disebabkan oleh hal semacam ini. Ya, gara-gara menyebabkan kalimat tersebut nggak efektif. Oke, itu untuk nomor 32 ya. Jadi mencukupi diganti dengan tercukupi supaya kalimatnya punya subjek. Berikutnya 33. Kalimat 4 pada teks di atas tergolong tidak efektif. Oke, ini sudah saya cantumkan kalimat keempat. Penyebabnya adalah jika mendapatkannya dengan cara yang tidak benar, seperti korupsi, semua itu bukanlah wujud suatu kesuksesan seseorang. Yang mana? Kalau kita cek ya satu-satu ya, dari yang A, tidak adanya subjek pada klausa induk kalimat. Ini majemuk nih, kalimat majemuk. Ya, tandanya kalimat majemuk adalah adanya konjungsi subordinatif. Mana konjungsi subordinatif di sini? Jika. Nah, kalian bisa kan ya membedakan dalam struktur kalimat majemuk mana induk, mana anak? Tanda bahwa dia adalah bagian anak kalimat adalah adanya konjungsi. Jadi bagian setelah konjungsi itu anak kalimat. Jika di sini berarti dari jika sampai sini itu anak kalimat, semua sampai titik adalah induknya. Yang A bukan jawabannya karena induk kalimat punya subjek. Semua itu subjek bukanlah predikat. SP-nya aman. Bukan yang A. Tidak adanya predikat pada klausa anak kalimat. Mendapatkan predikat. Nih kalau kita analisis anak kalimatnya. Mendapatkan predikat. Nya-nya objek ya. Nya di sini kan kata ganti. Nah kata gantinya di sini menempati unsur objek. Mendapatkan predikat nya-nya objek dengan cara yang tidak benar keterangan. Predikat pada anak kalimat ada. Subjeknya ada? Enggak ada. Makanya jawabannya adalah yang C. Tadi udah kita bahas juga ya. Pada anak kalimat boleh subjeknya nggak ada kalau subjeknya sama dengan induknya. Subjeknya apa nih induknya? Semua itu. Nah, apakah di sini yang mendapatkannya adalah semua itu? Kan bukan. Karena subjeknya beda, berarti subjeknya harus ada di situ. Makanya jawabannya yang C ya. Dan nggak ada kata yang boros juga. Silakan cari dah. Ada nggak yang boros di situ? Nggak ada. Keambiguan makna, ambigu tahu kan ya? Punya arti lebih dari satu. Nggak ada ya. Nggak ada kata yang ambigu pada klausa anak kalimatnya. Ini nggak ada nih. Begitu ya untuk soal nomor 33. Jadi hati-hati kalau ngomongin struktur. Selain perhatikan induk kalimat, perhatikan juga anak kalimat. Kalau struktur anak kalimatnya salah, bisa juga kalimat tersebut nggak efektif. Berikutnya, preposisi kata depan. Itu A, B, C, D, E, semuanya kata depan. Preposisi yang digunakan secara tidak tepat pada teks di atas adalah. Nah, yang mana di antara bagi dari di dengan sama sebagai? Oh, ternyata jawabannya B dari. Nih, dari. Kenapa dari salah? Dari adalah kata depan yang digunakan untuk menandakan asal. Ya. Saya berasal dari Surabaya. Asal saya Surabaya. Dia baru pulang dari Jogja. Berarti asalnya tadi dia adanya di Jogja gitu kan. Nah, dari itu menandakan asal. Nah, dalam kalimat ini apakah
Ada hubungan asal? Merupakan simbol dari kesuksesan? Apakah kesuksesan ini adalah asalnya simbol? Kan enggak. Ya sudah, berarti dari di sini salah. Hapus saja. Merupakan simbol kesuksesan. Oke. Ini dari termasuk salah satu kata depan yang penggunaannya sering salah ya. Dari digunakan untuk menandakan asal. Kesalahan yang sering terjadi kayak begini, nggak menandakan asal tapi pakai kata dari. Ayah dari si Budi misalnya itu salah. Harusnya ayah Budi aja langsung. Atau kesalahan lain terkait dari, sering ketuker dia sama daripada. Mirip emang, daripada ada darinya juga. Cuman dari dan daripada maknanya beda, penggunaannya beda. Daripada digunakan untuk menandakan perbandingan. Kalau dari tadi asal. Berarti kalau ada kalimat seperti ini, saya lebih tampan dari Afgan. Betul nggak? Saya lebih tampan dari Afgan. Apakah penggunaan kata dari di situ betul? Salah ya, karena Afgan bukan asal di situ kan. Di situ ngebandingin, saya lebih tampan daripada Afgan. Betul? Nggak, jelekan saya. Oke, itu kata dari ya, kata dari. Jadi hati-hati, kata dari lumayan sering salah. Lanjut, 35. Nomor 35, inti yang disampaikan paragraf kedua. Inti yang disampaikan paragraf kedua. Ini nanyain apa coba? Inti yang disampaikan paragraf kedua, gagasan utama ya. Gagasan utama, ingat dong ya dari zaman SD belajar gagasan utama. Gagasan utama adalah hal umum yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut. Gagasan utama punya dua ciri. Pertama, dia masih bersifat umum. Gagasan utama adalah hal umum yang sedang dibahas dalam paragraf tersebut. Dan dia nantinya akan dijelaskan oleh kalimat-kalimat dalam paragraf tersebut. Tadi udah kita bahas sebetulnya ya, waktu ngomongin apa tadi itu nomor yang pertama. Gagasan utamanya ada pada paragraf kedua ada pada kalimat pertama. Tidak mengherankan bahwa pada zaman yang serba konsumtif dan hedonistik ini perilaku korupsi seperti dianggap biasa. Apa buktinya? Faktanya, ya kan? Padahal kalau dikomparasikan, terus nih sampai kalimat 10 dia menjelaskan tidaklah mengherankan bahwa pada zaman yang serba konsumtif dan hedonistik ini perilaku korupsi seperti dianggap biasa. Makanya tadi jawabannya adalah yang B. Baik, sahabat NF, 5 nomor terakhir, balik lagi ke soal seperti ini ya. Perlu atau tidak untuk diperbaiki. Nomor 36, yang ditandai dengan huruf tebal. Untuk nomor 36 adalah kata itu. Perlukah kata itu di sana diperbaiki? Apakah kata itu di situ salah? Kreativitas itu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru. Kalau ada kata itu di sana, kreativitas itu berarti jadi satu frasa, dia subjek. Kemampuan untuk bla 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 ini kan pada dasarnya adalah penjelasan kata kreativitas ya. Nah, karena dia penjelasan seperti itu, artinya harusnya kita menyisipkan predikat di sana ya. Kita harus menyisipkan predikat di sana. Nah, predikat yang cocok untuk menyisipkan, untuk memisahkan kata kreativitas dengan penjelasannya di antara B, C, D, E adalah lagi. Jadi kata itu di situ harus kita ganti dengan adalah. Kalau adalah kita pakai di sana, kreativitas subjek, adalah predikat, kemampuan bla 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 ini adalah pelengkapnya. Oke. Jadi untuk menghubungkan kemampuan untuk bla 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 ini dengan kata kreativitas, kita harus menambahkan kata kerja yang bakal menempati unsur predikat di sana. Adalah yang dipilih. Karena B, C, E ini bukan kata kerja ya. Dia nggak bisa menempati unsur predikat. Ya intinya perlu predikat di kalimat ini. Oke, itu untuk nomor 36. Lanjut nomor 37. Nomor 37 masih satu kalimat dengan tadi. Sampai 38 ini satu kalimat. Kreativitas adalah, tadi kita ganti aja. Kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, untuk memberi ide kreativitas. Memberi ide kreativitas. Apakah kata kreativitas di situ betul? Ini arti kata kreativitas ya. Kreativitas bermakna kemampuan untuk mencipta. Jadi memberi ide kreativitas, ide kemampuan untuk menciptakan kurang tepat. Ya, kurang tepat. Memberi. Nah, di sini dia jadi satu frasa, ide apa? Nah, ya, kata yang lebih tepat sebagai rangkaian frasa untuk kata ide adalah ide
kreatif. Makanya jawaban yang tepat adalah yang D ya. Dan nggak perlu kita ganti dengan kata memberikan karena kata memberi di sana sudah tepat ya. Kalau memberikan biasanya dia maknanya melakukan sesuatu untuk orang lain gitu ya. Dan di sini dia nggak cocok. Memberi lah, intinya memberi sudah tepat. Yang salah di sini hanyalah kata kreativitas di situ sebagai rangkaian frasa ide kreatif. Makanya jawaban yang D. Oke. Nomor 37. Lanjut 38, kata antara di situ betul atau tidak dalam memecahkan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan yang baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya ya. Nah, di sini kata antara perlu kita perbaiki dengan mengubahnya menjadi frasa preposisional. Tahu frasa preposisional? Preposisi kata depan. Frasa preposisional adalah frasa yang menggunakan kata depan ya. Melihat hubungan-hubungan yang baru di antara unsur-unsur yang sudah ada. Jadi hubungan-hubungan baru di antara unsur-unsur yang sudah ada. Ya, jadi kita harus menambahkan di sana supaya dia jadi keterangan juga. Oke, itu untuk kata antara di kalimat ini. Antara di situ harus kita ubah dia menjadi frasa preposisional ya. Jadi pakai di sini. Karena kalau antara doang, antara itu kata depan di situ. Kurang tepat dia. Jadi harus kita ubah dia dengan cara menambahkan di. Perlukah pakai nya di situ? Nggak perlu ya. Oke, ini untuk nomor 38. 39. Dari sudut pandang keilmuan, hasil dari pemikiran berdaya cipta. Berdaya cipta yang ditandai dengan huruf tebal. Oke, kata berdaya cipta di sini perlu kita ubah. Kenapa perlu kita ubah? Terkait struktur ya. Dari sudut pandang keilmuan keterangan ada kata dari, hasil dari pemikiran, subjek, berdaya cipta. Ini adalah frasa verbal, intinya berdaya. Frasa verbal bisa menempati unsur predikat di situ. Kadang disebut ya, disebut juga predikat. Artinya ini keterangan tambahan, keterangan posisi. Biasanya dianggap. Nah, biasanya dianggap di sini yang menempati unsur predikat. Jadi kalimat ini punya dua kata yang berpotensi menjadi predikat ya. Jadi predikatnya rancu nih, berdaya cipta atau biasanya dianggap. Nah, karena dia punya dua kata, dua bagian, dua hal yang bisa menempati unsur predikat. Perbaikan yang harus kita lakukan adalah kita ubah kalimatnya supaya predikatnya nggak rancu, supaya predikatnya jelas, supaya predikatnya hanya satu di situ. Ya, kalau kita baca konteks kalimatnya harusnya predikatnya ini ya. Makanya kita ubah dia supaya nggak jadi predikat. Frasa verbal ini kita ubah supaya nggak jadi predikat. Salah satu caranya adalah tambahin yang. Nah, apakah berdaya cipta penulisannya salah? Perlukah dia digabung seperti ini? Tidak ya, daya cipta di situ penulisannya sudah benar, dipisah. Dan karena dia hanya ketemu dengan awalan doang ya, berdaya spasi cipta, nggak ada akhiran di belakangnya, berdaya cipta tetap ditulis terpisah. C jawabannya. Terakhir, nomor 40 ya. Oh, ini penjelasannya tadi kelupaan. Ternyata saya bikin. Ini kayak gini kurang lebih ya. Yang berdaya cipta supaya berdaya cipta di sini dia menjadi subjek. Terakhir 40, dua faktor titik 2, keturunan dan lingkungan. Ada titik 2 di sini, kelihatan kan titik 2-nya. Nah, kalau kita lihat opsi jawaban ini titik 2-nya diubah jadi koma. Ini faktor 2-nya dihilangin, yang terdiri atas. Faktor 2-nya dihilangin, nggak usah pakai titik 2, dua faktor di sini titik koma gitu kan ya. Berarti yang dipermasalahkan paling utama nih titik 2 nih. Titik 2. Betul nggak sih penggunaan titik 2 pada kalimat ini? Salah satu fungsi titik 2 yang diatur dalam Poebi, titik 2 digunakan untuk memberikan perincian pada kalimat yang sudah lengkap. Jadi kalau kita bikin kalimatnya sudah lengkap, maksudnya kalimatnya sudah lengkap, sebetulnya kita kasih titik di situ udah beres sebetulnya. Nah, kemudian kita pengen memperjelas atau memerinci atau memberikan penjelasan gitu ya untuk bagian dari kalimat yang sudah lengkap tadi. Boleh menggunakan tanda titik 2. Daya cipta kini sangat dipengaruhi oleh dua faktor. Titik beres sebetulnya. Nah, kita pengen memberikan penjelasan dua faktornya apa saja.
Ternyata dua faktornya adalah keturunan dan lingkungan, ya. Berarti ini kalimat udah lengkap, kita pengen memberikan penjelasan, perincian, penggunaan titik dua di sana tidak salah. Ya. Dan salah satu buktinya, salah satu cara untuk memastikan betul enggaknya titik dua dalam bentuk seperti ini, dia tuh fungsinya sama kayak itu. Sama kayak itu, sama kayak yakni. Kalau kita pengen mastiin aja. Kalau pengen mastiin betul apa enggak penggunaan titik duanya, ganti aja titik duanya dengan yakni atau yaitu. Kayak gini nih. Ya kan? Ganti deh pakai yakni atau yaitu. Kalau dia bisa, dua faktor, yakni, keturunan, dan lingkungan. Berarti titik dua di situ nggak salah. Karena dia nggak salah, udah jawabannya adalah yang A. Meskipun B juga bisa sebetulnya. Titik dua bisa aja diganti dengan koma yakni. Cuman, sekali lagi, hati-hati untuk model pertanyaan seperti ini. Kalau misalnya dia nggak salah, meskipun di antara B, C, D, E ada pilihan yang bisa menggantikan dia, udah, jangan ragu, jangan bimbang, langsung aja jawabannya adalah yang A. Ya, yang kayak gini biasanya pengecohnya nih, ya. Karena ingat, petunjuk soalnya pertimbangkan perlu diperbaiki apa enggak, gitu ya. Kalau perlu diperbaiki berarti dia salah. Selama dia nggak salah, udah jawabannya yang A. Oke? Demikian 20 soal pada TO 21 subtes PBM. Kita sudah bahas semuanya. Semoga kalian bisa memahami penjelasan saya tadi. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Semoga segala usaha, segala ikhtiar yang telah kalian lakukan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang kalian harapkan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.